Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Devatalska. Saya di sini akan menerangkan tentang trade pemain basket NBA yang berasal dari US atau Amerika Serikat. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking dari pengampu dosen Reo Prasetya Herpandika. Baik, sebelumnya apakah itu trade? Trade adalah istilah luar, yaitu pertukaran pemain dari NBA sendiri, yang dimana pertukaran itu tidak semata satu pemain ditukar dengan satu pemain, melainkan satu pemain dengan dua atau lebih dari tiga pemain. Bagaimana bisa? Karena satu pemain ini sangat berpotensi untuk menggantikan tiga. Satu pemain ditukar dengan dua atau lebih dari tiga pemain. Mungkin itu pertanyaan mendasar bagi semua orang. Ya, mungkin dikarenakan karena kontrak yang habis maupun chemistry yang kurang baik. Seperti contohnya yang kontrak habis, yaitu seperti Kevin Durant yang sekarang pindah di Brooklyn Nets, yang sebelumnya membela tim Golden State Warriors. Dan yang selanjutnya yaitu James Harden dengan nomor punggung 13 yang sebelumnya ada di Rocket Houston dan sekarang pun juga berada di Brooklyn Nets. Dalam kasus James Harden ini mungkin ada ketidakselarasan atau chemistry yang kurang baik antar tim. Bagaimana tidak, tapi menurut pengamatan saya, James Harden bermain bagus saat ada Russell Westbrook, yang dimana Russell Westbrook adalah partner sekaligus orang yang mengerti permainan dari James Harden tersebut. Dan sekarang Russell Westbrook sudah di-trade keluar dari Rocket Houston dan sekarang pindah ke Lakers Los Angeles. Dengan kepergian dari Russell Westbrook itu akan mempengaruhi performa dari James Harden dan Rocket Houston sendiri. Mengapa tidak? Yang saya bicarakan tadi sebelumnya adalah Russell Westbrook orang yang mengerti skala permainan dari James Harden. Dengan keluarnya mungkin performa dari James Harden tidak bisa keluar. Saat Russell Westbrook keluar dari Rocket Houston diganti oleh John Wall. Walaupun John Wall bermain dengan baik, tapi tidak bisa membangun chemistry baik dengan James Harden. Maka dari itu James Harden memutuskan untuk pergi dari Rocket Houston dan berhijrah ke Brooklyn. Dan sekarang James Harden pun pindah ke Brooklyn Nets, yang dimana ada pemain bintang seperti Kevin Durant yang sebelumnya ada di Golden State Warriors dan juga Kyrie Irving. Berkat trade atau perpindahan pemain ke tim lain, seorang pemain yang memiliki potensi seperti James Harden bisa mengeluarkan bakat dan potensi secara baik. Hal ini juga bisa disebut sebagai keuntungan dari. Menurut saya ada kekurangan dalam hal trade tersebut, seperti kekurangan bahan ataupun urusan finansial, yang dimana tim underdog sendiri ataupun tim peringkat bawah tidak bisa melakukan trade, atau lebih tepatnya belum bisa melakukan trade karena kendala tersebut, yang dimana tim underdog sangat sulit untuk menyamai setingkat dengan peringkat atas, seperti contohnya tim underdog Milwaukee Bucks yang sulit untuk menandingi seperti peringkat atas, contohnya LA Lakers, terus Brooklyn Nets, Golden State Warriors, dan masih banyak lagi. Ketidakseimbangan trade ini terjadi pada tahun 2018 menurut pengamatan saya pada tim Golden State Warriors, di mana ada pemain seperti Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Andre Iguodala, dan juga Klay Thompson, yang pemain tersebut bisa dikatakan sebagai pemain bintang papan atas yang berpotensi untuk membawa juara pada liga tersebut. Dan terbukti saat melawan Cavaliers Cleveland, Golden State Warriors menang telak saat bertemu dengan tim LeBron James pada waktu itu. Pada tahun ini pun saya juga menemukan ketidakseimbangan trade dalam tim. Seperti contohnya di tim Los Angeles Lakers yang pernah dibela oleh mendiang Kobe Bryant.
yang dimana pemain bintangnya seperti LeBron James, Russell Westbrook, dan Anthony Davis, Dwight Howard, DeAndre Jordan, dan Carmelo Anthony. Sampai-sampai Los Angeles digadang-gadang sebagai dream team ataupun tim penuh dengan keseimbangan. Trade dalam tim ini terjadi pada saat pertandingan playoff yang dimana ketidakseimbangan ini sangat mencolok, dimana tim underdog sangat jauh ketinggalan dari tim peringkat atas. Tapi menurut saya pribadi, ini adalah pacuan yang bagus atau motivasi yang bagus bagi tim underdog untuk memulai seperti contohnya pada tim Milwaukee Bucks yang berhasil membawa piala NBA pada tahun ini. Menurut saya, tim yang berlogokan rusa hijau ini melatih pemainnya untuk bisa mengimbangi pemain dari tim peringkat atas. Dan itu pun juga tidak main-main. Pemain muda yang bernama Giannis yang menjadi pusat perhatian dari para pemain peringkat atas lainnya, ofisial, publik, dan juga tim peringkat atas lainnya. Dan juga ada berbagai gosip yang beredar bahwa Giannis akan di-trade ke Los Angeles Lakers maupun ke Golden State Warriors. Tapi hal itu belum tentu benar adanya, karena menurut saya pribadi Milwaukee Bucks tidak semudah itu akan melepaskan pemainnya yang bernama Giannis. Jadi kita hanya bisa menunggu saja kepastian dari pihak Milwaukee Bucks akan terjadi trade atau tidak, atau Giannis akan dilepas, atau Milwaukee Bucks akan menambah pemainnya lagi. Jadi kita hanya bisa menunggu kabar itu terjadi. Baik, sekian dari celotehan saya. Semoga bisa menambah wawasan bagi para penonton semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.